wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Pinkan Nurhaidia dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi semester 2 sebagai bentuk remedial informatika. Bab yang pertama ada algoritma dan pemrograman, yang kedua dampak sosial informatika, dan yang ketiga berpikir komputasi. Yang pertama kita masuk pada bab algoritma dan pemrograman. Algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah sebuah prosedur berupa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Dalam kenyataan, setiap orang bisa membuat algoritma yang berbeda untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita membuat sebuah telur dadar itu bisa dikatakan algoritma, yaitu langkah-langkah dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan sesuatu atau membuat sesuatu. Algoritma versus program. Jika tadi dikatakan algoritma adalah langkah-langkah dalam memecahkan masalah, sekarang program adalah kumpulan pernyataan komputer. Metode dan tahapan sistematis dalam program bisa disebut algoritma, dan program itu terdiri dari algoritma dan bahasa. Keuntungan algoritma. Yang pertama, pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama, meskipun bentuk pemrogramannya atau aplikasi atau sistemnya itu berbeda. Berikutnya ciri algoritma. Yang pertama, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Yang kedua, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Yang ketiga, algoritma memiliki 1 atau lebih keluaran. Yang keempat, algoritma harus efektif. Jadi setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang relatif cepat. Penyajian algoritma. Yang pertama, menggunakan bahasa natural, yaitu bahasa manusia, bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Namun kelemahannya masih sering membingungkan atau ambigu atau sulit dipahami kata-katanya. Yang kedua, menggunakan flowchart. Baik karena alur algoritma dapat dilihat secara visual, tetapi repot pembuatannya jika algoritma panjang. Yang terakhir, menggunakan pseudocoding. Sudah dekat dengan bahasa pemrograman, tetapi sulit dimengerti oleh orang yang belum tahu pemrograman. Jadi sebelumnya kita harus mengerti bahasa-bahasa dalam pemrograman dan cara mengaplikasikannya bagaimana. Membahas tentang flowchart. Apakah flowchart itu? Flowchart menggambarkan alur, instruksi atau tahapan yang akan dilakukan dari suatu algoritma. Notasi ini menggunakan bentuk geometris seperti persegi panjang, jejer genjang, dan bentuk lainnya. Akan tetapi, notasi ini sulit untuk ditransformasikan menjadi bahasa pemrograman sehingga jarang digunakan untuk menggambarkan alur program. Selain itu, notasi ini juga kurang cocok untuk menggambarkan alur program yang kompleks. Jenis flowchart. Jenis flowchart ada dua. Yang pertama, sistem flowchart. Urutan proses dalam sistem dengan menggunakan alat media input, output, dan jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Yang kedua, program flowchart, yaitu urutan instruksi penyelesaian persoalan yang digambarkan dengan simbol tertentu.
Selanjutnya, simbol atau sistem flowchart. Ada beberapa simbol-simbol flowchart. Kita bahas saja. Yang dari atas, yang namanya terminator, yang berfungsi sebagai permulaan atau akhir program. Fungsinya sebagai permulaan atau akhir program, contohnya sebagai awalan yaitu mulai dan akhiran selesai. Yang kedua, garis alih. Fungsinya arah aliran program, menandakan setelah ini kemana, dari atas ke bawah atau bawah ke atas gitu. Selanjutnya membahas decision atau yang bentuknya belah ketupat, yang berfungsi sebagai perbandingan pernyataan penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya, yaitu ada pilihan ya atau tidak. Yang persegi panjang atau proses, yang berfungsi sebagai proses perhitungan atau proses pengolahan data, yaitu dimana itu proses langkahnya. Karena flowchart disebut dengan akan memecahkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita pernah dong merebus air. Nah, kita menggunakan bagaimana cara merebus air dijadikan sebagai algoritma dan flowchart. Nah, yang pertama, algoritma merebus air. Pertama-tama kita memasukkan air ke dalam tangki. Setelah itu, taruh air di atas kompor dan nyalakan api kompor. Setelah itu tunggu air hingga mendidih. Setelah mendidih beberapa menit, matikan api dan tuangkan air dari panci ke termos. Setelah tadi algoritma merebus air, sekarang kita masuk ke flowchart merebus air. Nah, ini yang dinamakan simbol tadi yang awalan, yang mulai tadi. Setelah itu anak panah ini menandakan arah mana, dan setelah ini menuju ke tahap apa. Dari mulai menuju ke tahap masukkan air ke dalam panci. Selanjutnya taruh panci di atas kompor. Tahap selanjutnya, nyalakan api kompor dan tunggu hingga mendidih. Selanjutnya untuk tahap yang akhir, setelah mendidih matikan api kompor dan tuang air dari panci ke termos. Setelah itu selesai. Sekarang yang kedua, masuk pada pseudokode. Pseudokode merupakan notasi algoritmik yang lebih sering digunakan daripada flowchart. Hal ini dikarenakan pseudokode mempunyai kemiripan dengan bahasa pemrograman pada umumnya, sehingga jika ingin mentransformasi pseudokode menjadi bahasa pemrograman tertentu akan menjadi lebih mudah. Walaupun demikian, tidak ada aturan baku yang mengatur secara ketat penulisan pseudokode. Secara umum, terdapat struktur yang bisa digunakan dalam menulis pseudokode. Struktur tersebut terdiri atas bagian judul program, deklarasi, dan algoritma. Struktur pseudokode yang pertama yaitu bagian judul. Judul biasanya mewakili secara keseluruhan algoritma yang sedang dibuat. Oleh karena itu, nama judul harus representatif. Walaupun demikian, ada baiknya menggunakan judul yang secara keseluruhan singkat agar mudah diingat. Pada pseudokode, bagian judul dari suatu algoritma biasa menggunakan kata program diikuti judul algoritmanya. Selanjutnya, struktur bagian deklarasi. Bagian deklarasi digunakan untuk menyebutkan setiap nama-nama dari konstanta, variabel, prosedur, atau fungsi yang akan digunakan pada algoritma atau program. Selain itu, harus mendefinisikan tipenya. Semua yang disebutkan pada bagian ini merupakan nama-nama yang akan digunakan pada algoritma atau program yang sedang dibuat.
Struktur terakhir episode kedua yaitu bagian algoritma. Bagian ini merupakan bagian inti yang berisi instruksi dari algoritma yang akan dieksekusi. Pada bab yang pertama sudah selesai, sekarang masuk pada bab yang kedua yaitu dampak sosial informatika. A. Perkembangan teknologi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan secara tepat di berbagai negara terbukti berhasil membawa kemajuan yang besar di berbagai bidang kehidupan. Teknologi informasi dan komunikasi tidak lepas dari dunia maya alias internet. Internet dan TIK akan terus berkesinambungan. Akan sulit menjadi bagian dunia di masa depan jika tidak ikut berkembang dan ikut memanfaatkannya. Internet bisa menjadi penyedia fasilitas pendidikan. Perkembangan internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi. Berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau melalui pos atau telepon, ini sangat mudah dan sulit dilakukan melalui internet. Transaksi melalui internet dikenal dengan nama e-commerce. B. Dampak perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi mempunyai berkembangnya dampak yang begitu positif karena dengan teknologi informasi dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Dampak positif teknologi informasi di bidang pendidikan diantaranya yaitu yang pertama, pada sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar. Yang kedua, adanya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Ketiga, membantu proses pembelajaran sehingga lebih cepat dan mudah diakses. Keempat, berfungsinya kelas virtual yang sangat memudahkan para pelajar untuk saling berkomunikasi dengan pengajar tanpa bertatap muka. Bisa belajar di mana saja dan kapan saja asal terhubung dengan koneksi internet. Seperti sekarang yang sedang kita lalui, tanpa belajar dengan bertatap muka, bisa menggunakan media aplikasi seperti Google Meet atau Microsoft Teams. Yang kelima, diskusi online yang dilakukan melalui internet. Tidak perlu kita belajar berkelompok, kita bisa menggunakan media sosial seperti WhatsApp dengan video call atau dengan aplikasi yang lain seperti Google Meet. Dampak negatif. Semua hal yang ada di dunia membawa dampak positif dan negatif, tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan, cara kita menggunakan, cara pandang kita tentang hal itu bagaimana. Seperti halnya teknologi jika membawa dampak negatif di bidang pendidikan, diantaranya terdapatnya berbagai macam situs-situs yang tidak mendidik dan membuat pengguna menjadi terpengaruh pemikirannya, seperti situs porno dan perjudian. Yang kedua, terdapat situs-situs yang menyebarkan berita bohong atau hoax. Semakin berkembangnya teknologi, kita semakin mudah mengetahui apa yang terjadi di dunia ini. Cukup dengan membuka handphone dan mengetik apa yang mau kita cari, kita sudah mendapatkan beritanya. Jadi walaupun begitu, kita juga harus membaca dengan teliti apakah berita itu fakta atau hoax. Jangan asal menyimpulkan lalu di-share ke yang lain, bisa menjadikan keributan atau keruh. Kemudian contoh implementasi teknologi di bidang pendidikan.
Ada e-learning. E-learning adalah sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi, khususnya internet, dalam proses belajar mengajar. Seperti halnya yang tadi, dengan bantuan teknologi, proses belajar mengajar tidak perlu bertatap muka secara langsung antara guru dan siswa. Dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, asalkan terhubung dengan internet. Yang kedua, e-book. E-book adalah buku yang bentuknya digital atau elektronik sehingga sudah tidak menggunakan kertas, jadi tidak perlu menggunakan buku paket. Mungkin kita bisa menggunakan file buku itu. Manfaatnya dampak positifnya juga kita tidak perlu membawa berat buku, cukup kita dengan file yang ditaruh di handphone saja sudah bisa dijadikan sebagai materi. Yang C, dampak perkembangan teknologi di bidang ekonomi. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dampak positifnya diantaranya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Lapangan pekerjaan dan perdagangan semakin luas. Dampak implementasi teknologi di bidang ekonomi. A. Internet banking. Internet banking merupakan layanan perbankan yang dilakukan menggunakan internet. Kegiatan yang biasa dilakukan adalah memeriksa saldo, mentransfer uang, dan membayar tagihan. Keuntungan e-banking ini adalah pelanggan dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Yang B, e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa yang menggunakan sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce adalah salah satu bisnis yang banyak digeluti oleh masyarakat di Indonesia karena memberikan keuntungan yang menjanjikan. Yang C, marketplace. Marketplace adalah sebuah aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Salah satu alasan mengapa marketplace terkenal adalah karena kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaannya. Banyak yang menggambarkan marketplace seperti department store. Contoh marketplace yang ada di Indonesia adalah Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Untuk yang terakhir, dampak teknologi di bidang politik. Dampak positif yang pertama, demokratisasi. Tujuan penggunaan teknologi informasi di bidang politik adalah adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintahan. Yang kedua, dampak ramah lingkungan. Dengan menggunakan teknologi informasi menjadikan informasi yang disampaikan menggunakan media digital. Dengan demikian, penggunaan kertas dapat dikurangi. Yang ketiga, cepat, efisien, dan nyaman. Terakhir, politik internasional. Dampak negatif dari teknologi di bidang politik. Yang A, jangkauan akses. Pada saat ini tidak semua orang merasakan kemajuan teknologi. Bagi warga yang berada di pedalaman akan sulit untuk mengakses website, blog, atau streaming tentang politik di Indonesia. Yang B, transparansi. Di beberapa negara maju, banyak masyarakat yang akhirnya meragukan berita-berita yang diterbitkan oleh negaranya sendiri, karena yang menulis berita tersebut bisa saja negara itu sendiri. Kecurigaan akan modifikasi berita dapat terjadi. Yang C, privasi.
Negara memerlukan informasi dari warganya. Jika negara terus meminta informasi, maka privasi dari seseorang semakin sulit untuk dijaga. Ini akhirnya menjadi dilema. Di sisi yang satu, data di masyarakat dihimpun untuk mengembangkan kegiatan negara, namun di sisi lain, negara juga harus menjunjung tinggi hak privasi negaranya. Kemudian contoh implementasi teknologi di bidang politik yaitu konferensi video. Konferensi video adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan. Konferensi video bisa digunakan untuk rapat jarak jauh, membuat rapat menjadi lebih efektif, efisien, dan lebih cepat. Selain itu, konferensi video bisa dilakukan oleh lintas negara sehingga sangat cocok untuk politik internasional dan komunikasi dengan negara yang jauh sekalipun. Kemudian, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan untuk warga, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Bab yang terakhir yaitu berpikir komputasi. Apa itu berpikir komputasi? Berpikir komputasi yaitu berpikir menggunakan logika, melakukan sesuatu selangkah demi selangkah, menentukan keputusan bila menghadapi dua kemungkinan yang berbeda, dan salah satu cara untuk memahami dan mengimplementasikan cara berpikir komputasi adalah dengan belajar pemrograman. Berpikir komputasi juga melibatkan sebuah pola keahlian dan teknik pemecahan masalah yang biasanya digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk menulis program aplikasi komputer. Teknik-teknik yang digunakan yaitu dekomposisi, pengenalan pola, generasi pola, dan abstraksi untuk mendefinisikan suatu model. Rancangan algoritma untuk yang pertama membahas dekomposisi, yaitu suatu masalah dipecah menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil. Contohnya pada matematika 256 dapat dijadikan beberapa sub menjadi subbagian, yaitu yang pertama 2 dikali 100 mendapat 200, 5 dikali 10 50, 6 dikali 1 6. Jadi apabila ditambahkan menjadi 200 dikali 50 yaitu 90. Kemudian pada sistem perpustakaan juga dapat dijadikan beberapa sub, yaitu peminjaman buku, anggota bisa dari dosen atau mahasiswa. Kemudian program komputer. Kemudian pengenalan pola, yaitu kemampuan melihat adanya kesamaan yang akan memungkinkan kita untuk melakukan prediksi. Contohnya pada pola penjualan saham, dari T0 sampai T5 ada kenaikan harga penurunan. Lalu kita bisa melihat di T0, kita bisa memprediksi apakah itu penurunan. Kemudian untuk program komputer, kita bisa menemui pola yang berulang. Keadaan ini memungkinkan pemisahan bagian program menjadi fungsi atau prosedur. Yang ketiga ada generalisasi pola dan abstraksi, yaitu kemampuan memilah informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana atau membuat informasi lebih bersifat general sehingga memudahkan kita untuk menjelaskan suatu ide. Sebagai gambaran awal, bayangkan identitas seorang siswa SMP yang akan digunakan untuk
Untuk pendaftaran ke SMA yang terdiri dari berbagai macam atribut, hanya yang akan diambil atribut-atribut penting saja dari siswa tersebut. Penjelasan di awal tadi kita melihat pada gambar di sini ada yang dimaksud atribut, ada nama, hobi, nomor induk, makanan favorit, alamat, ukuran baju, nomor HP, tanggal lahir. Dari semua itu kita dapat menyederhanakan seperti kalimat di samping. Adapun data atau atribut yang penting seperti nama, nomor induk, alamat, nomor HP, dan tanggal lahir yang akan dipilih. Sementara atribut yang tidak penting seperti hobi dan makanan favorit dapat diabaikan. Jadi bisa dikatakan yang bersifat general yang dapat diambil dan yang lainnya bisa diabaikan. Yang terakhir ada rancangan algoritma, yaitu kemampuan mengembangkan strategi selangkah demi selangkah untuk pemecahan masalah. Rancangan algoritma biasanya dibuat berdasarkan dekomposisi masalah dan identifikasi pola yang akan membantu pemecahan masalah. Contohnya urutan memasak kentang, urutan memakai sepatu. Menggunakan pengenalan pola menggunakan solusi yang sama untuk membuat mie goreng instan dan mie rebus instan. Perbedaannya adalah jika pada saat membuat mie goreng instan kita meniriskan mie atau menghilangkan airnya, sementara pada kasus mie rebus kita menyajikan mie dengan airnya. Jadi ada pilihan membuang air atau meniriskan. Satu lagi ada airnya yang ikut disajikan. Pada awal yang tadi membahas algoritma tentang membuat mie rebus atau mie goreng. Yang pertama kita dari mulai ini yang mungkin seharusnya yang lingkaran ya, tanda mulainya, simbolnya. Kemudian siapkan 1 bungkus mie goreng instan, air secukupnya, panci, mangkok dan sendok. Kemudian turun sesuai dengan anak panah, masak air dan tunggu hingga mendidih. Step selanjutnya, masukkan mie ke dalam panci yang berisi air mendidih. Kemudian tunggu hingga matang. Lalu di sini ada pilihan jenis mie goreng. Dari kanan yang tidak ini, masukkan mie dan air secukupnya ke dalam mangkuk. Berarti ini adalah pilihan untuk mie rebus. Yang kiri pada pilihan ya tiriskan mie dan masukkan ke dalam mangkok, itu jenis mie goreng. Jadi apabila kita memilih jenis mie goreng, kita memilih anak panah yang sebelah kiri yang ya. Setelah memutuskan mie goreng atau mie rebus, step selanjutnya yaitu sama, masukkan bumbu, aduk sampai merata, lalu selesai dan siap disajikan. Itulah flowchart dari rancangan algoritma membuat mie rebus atau menentukan mie rebus atau mie goreng.